Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Shalom. Kita mengakui bahwa kita telah dipelihara oleh Tuhan sepanjang hari ini. Dan saat ini kita akan bersama-sama membangun ibadah keluarga. Sekaligus juga kita mempersiapkan diri untuk menyongsong Hari Raya Persembahan yang pertama tahun 2022 untuk GKJW Jemaat Malang. Kita bersyukur atas seluruh berkat Tuhan yang telah diberikan untuk kita semua. Dan kita mensyukurinya dengan merayakannya dalam Hari Raya Persembahan. Oleh karena itu mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dan kita menyiapkan hati, pikiran, jiwa, dan batin kita di hadapan tata Tuhan dan bersama kita mengaku. Ibadah pada saat ini dalam rangka persiapan Hari Raya Persembahan yang pertama tahun 2022. Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang, kami landaskan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang setia pada apa yang sudah diciptakannya dan yang kekal kasih-Nya. Amin. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian untuk Tuhan dari KPJ nomor 176, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Podo sauso puji syukur. Dalam peribadahan ini, kita tidak hanya mengungkapkan puji dan doa kita. Kita juga akan mendengarkan apa yang menjadi kata hati Tuhan melalui pelayanan firman. Oleh karena itu mari kita mendahuluinya di dalam doa. Kita mohon terang Allah dalam karya Roh Kudus, supaya kita dimampukan untuk mendengarkan apa yang menjadi suaranya. Mari berdoa.
Bapa yang di sorga, kami senantiasa bersyukur atas karya indahmu yang sudah Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang menaungi kami, Engkau adalah Allah yang memimpin kami, dan Engkau adalah Allah yang berkati kami sebagai pribadi, ataupun juga sebagai satu keluarga dan sebagai satu persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengungkapkan syukur kami kepada Engkau melalui pujian dan doa kami. Biarkanlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan, menjadi sarana bagi kami untuk senantiasa ingat bahwa Engkau adalah Allah yang menjaga hidup kami. Bersama dengan umat-Mu, kami menghayati akan perjumpaan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya perjumpaan ini juga akan mengajarkan kepada kami bahwa sesungguhnya kami tak pernah hidup sendiri. Kami ada bersama dengan Engkau dan bersama juga dengan yang lain. Dan dalam kebersamaan itu biarkanlah pada saat ini kami juga akan belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan. Suara yang akan mengarahkan hidup kami di dalam kebenaran. Suara-suara yang sesungguhnya akan membawa kami untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan karena kami membutuhkan itu dalam hidup kami. Berbagai macam pengalaman kehidupan yang pahit, berbagai macam pengalaman kehidupan yang tidak mengenakkan, sering menggoda kami untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Oleh karena itu biarkanlah pada saat ini, di dalam kerendahan hati kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, supaya Engkau yang akan mengarahkan hidup kami ke dalam kebenaran itu, dengan kami belajar untuk mendengarkan apa yang di suara Tuhan melalui pelayanan firman Tuhan. Kami ada dalam keterbatasan, kami ada dalam ketidakmampuan. Tuhan yang sungguh-sungguh akan berikan kemampuan kepada kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan lebih dari itu, ini menjadi sarana bagi kami untuk tetap mengingat bahwa berkat-Mu itu Engkau berikan bagi kami, dan apa yang boleh kami terima itu sungguh-sungguh juga yang akan boleh kami berikan kembali kepada Engkau sebagai Tuhan Sang Pemelihara hidup kami. Mohon pengampunan-Mu ya Allah atas dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan dalam hidup kami, supaya dengan pengampunan-Mu kami layak untuk menerima rahmat anugerah dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang pada saat ini kita akan belajar dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai ayat yang ke-33. 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai ayat yang ke-33. Bagian dari kisah kehidupan Imam Eli. Dituliskan untuk kita. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan, dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah ku serahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan,
jauhkanlah hal itu daripadaku. Sebab siapa menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel. Dan dalam keluargamu tak akan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan ini dalam hati dan hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Secara khusus, ibadah ini adalah ibadah persiapan kita semua untuk menyongsong hari raya persembahan. Kita menyebutnya hari raya unduh-unduh. Sebuah kebiasaan, tradisi yang ada di lingkup gereja kita, Gereja Kristen Jawetan. Bahkan kita boleh mengatakan ini adalah bagian dari keunikan Gereja Kristen Jawetan. Dalam tradisi yang ada, selama ini kita tahu. Paling tidak, setahun itu kita melakukan atau melaksanakan hari raya persembahan itu 2 kali. Ketika kita merayakan hari raya persembahan, merayakan hari raya unduh-unduh saudara-saudara, sesungguhnya kita diingatkan bahwa memberikan persembahan itu adalah salah satu bagian dari apa yang diajarkan oleh gereja kepada seluruh umatnya. Sejak kecil, kita ini sudah diajar untuk memberi persembahan. Sejak kecil, kita dididik untuk memberi persembahan. Bahkan kita juga mendidik anak-anak kita untuk memberikan persembahan. Artinya bahwa ketika kita belajar untuk mendidik anak kita supaya mereka memberi, kita ingin bahwa supaya mereka hidupnya bukan hanya menerima, tapi hidup untuk memberi. Seperti halnya kehidupan kita pun juga demikian. Kita tidak hanya menerima, tapi kita juga terus dan terus belajar untuk memberi. Nah, dalam konteks Gereja Kristen Jawetan, ketika hari raya persembahan itu mulai dirayakan, hari raya persembahan atau hari raya unduh-unduh itu mulai dilakukan, itu memang konteksnya adalah konteks kehidupan jemaat yang sangat agraris. Sebagaimana kita tahu, sebagian besar Gereja Kristen Jawetan itu berangkat dari desa-desa Kristen. Bukan berangkat dari kota-kota atau jemaat-jemaat yang ada di kota. Sekalipun itu ada. Tetapi kekuatan yang ada sesungguhnya adalah kekuatan yang berada di desa. Oleh karena itu, pemberian persembahan pun juga beraneka ragam. Jemaat yang tumbuh di pedesaan tentunya saudara-saudara memberikan persembahan itu sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dalam konteks kehidupan mereka. Ya, hasil sawah, hasil tegal,
hasil tanaman yang mereka tanam itu yang diupayakan untuk dipersembahkan, diberikan kepada Tuhan. Dan tentu nuansa inilah yang sebenarnya terus menjiwai ketika kita belajar memberikan persembahan kepada Tuhan, ketika kita bersama-sama merayakan Hari Raya Unduh-Unduh. Nah tentunya saudara-saudara, dasarnya itu adalah apa yang sama. Yaitu bahwa itu adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Tuhan itu sudah memberkati. Tuhan itu sudah memberikan kehidupan. Tuhan itu sudah memelihara kehidupan. Sekalipun kita sadar bahwa unduh-unduh itu berbasis dari desa atau di desa. Dalam kehidupan agraris. Ketika masa panen misalnya. Jemaat-jemaat agraris tentu akan merayakan Hari Raya Unduh-Unduh ketika mereka ada dalam masa panen. Oleh karena itu waktunya berbeda dengan jemaat-jemaat yang ada di kota. Biasanya terjadi seperti itu. Karena masa panen itu berbeda satu dengan yang lain. Tetapi satu hal yang sama. Apa yang mereka persembahkan itu adalah wujud dari apa yang mereka hayati sebagai apa yang sudah diterima oleh mereka, oleh jemaat. Diberikan kembali kepada Tuhan. Nah bandingkanlah dengan apa yang dituliskan dalam Perjanjian Lama. Dalam satu kisah yang sangat terkenal, misalnya saja persembahan Kain dan Habel. Mereka mempersembahkan dari apa yang mereka punya. Mereka mempersembahkan dari apa yang mereka dapatkan dari hasil kerja mereka. Yaitu pertanian dan peternakan. Yang sesungguhnya ini memberikan gambaran kepada kita. Apa yang kita berikan itu sesuai dengan situasi, kondisi, kehidupan di mana kita hidup. Kalau kita belajar dari kitab Imamat. Di sana ada berbagai macam persembahan. Yang itu sebenarnya adalah persembahan-persembahan yang ditetapkan oleh Allah dalam tradisi kehidupan Israel. Tujuannya sebenarnya satu. Yaitu supaya umat itu senantiasa ingat bahwa hidup mereka itu sudah dipelihara, hidup mereka itu sudah dicukupi, hidup mereka itu sudah diberkati oleh Tuhan. Nah dalam konteks kehidupan kita, yang kalau kita boleh mengatakan kita hidup dalam masyarakat perkotaan. Kalau kita merayakan unduh-unduh, merayakan Hari Raya Persembahan, padahal kita tidak punya tegal, kita tidak punya sawah, gitu. Apa yang kita berikan? Itu tentu menjadi pertanyaan. Tetapi mari kita kembali kepada dasar ketika kita memberikan persembahan, yaitu pemeliharaan Allah. Sekalipun kita tidak memiliki itu semua, kita tidak memiliki sawah, kita tidak memiliki hasil bumi, kita tidak memiliki apa yang dihasilkan di desa, tetapi kita percaya bahwa setiap usaha kita itu ada dan diberkati oleh Tuhan, dan kita mengatakan bahwa itu adalah wujud dari pemeliharaan Tuhan atas kita. Ingat apa yang pernah disampaikan Rasul Paulus. Bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Segala sesuatu. Artinya segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Bahwa setiap kita, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Nah inilah yang saudara-saudara yang sekiranya akan tetap menjadi bagian dari penghayatan kita ketika kita mempersiapkan diri untuk merayakan Hari Raya Persembahan. Nah, kisah yang menjadi bacaan kita pada saat ini, kisah kehidupan Imam Eli, biarkanlah itu menjadi pokok pembelajaran bagi kita. Bagaimana kita bersikap terhadap persembahan.
Artinya bagaimana kita belajar untuk memberikan persembahan dan bagaimana kita menyikapi persembahan yang itu harus kita berikan kepada Tuhan sebagai tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Seorang abdi Allah mengingatkan, memberi peringatan kepada Imam Eli. Di dalam ayat yang ke-29 dikatakan kepada kita demikian. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Ini adalah bagian dari teguran yang diberikan oleh abdi Allah sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang ke-27. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya. Teguran seorang abdi Allah. Tak disebutkan siapa dia. Tetapi yang pasti bahwa abdi Allah ini adalah hamba Allah. Dia adalah utusan Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan Imam Eli terkait dengan apa yang dilakukan di dalam kehidupannya. Pada saat itu sebenarnya saudara-saudara, Imam Eli ini sudah sangat lama menjadi imam. Tugasnya adalah memberikan persembahan umat itu kepada Tuhan. Oleh karena itu sebenarnya Imam Eli tahu persembahan itu adalah hak Tuhan. Itu adalah wujud penghormatan kepada Tuhan. Nah, peringatan yang diberikan oleh seorang abdi Allah kepada Imam Eli dalam ayat yang ke-29 tadi sebenarnya menegaskan kepada kita ada yang salah dengan kehidupan Imam Eli. Ada yang keliru, ada yang tidak beres. Bagaimana dia memandang persembahan itu. Itu yang sebenarnya ingin dikatakan kepada kita. Ada yang salah dengan kehidupan Imam Eli. Ada yang salah dengan konsepnya tentang persembahan. Ada yang salah ketika dia melakukan persembahan itu di dalam kehidupannya. Karena dengan tegas saudara-saudara, sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam ayat sebelumnya kita tahu bagaimana sesungguhnya Imam Eli dan juga yang terutama adalah anak-anak mereka Hofni dan Pinehas. Mereka adalah orang-orang yang memandang rendah korban, memandang rendah persembahan, menyepelekan persembahan. Di dalam ayat yang ke-17, ayat sebelumnya dituliskan begini. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Dan kalau kita perhatikan saudara dalam ayat yang ke-29 tadi sebenarnya ada 3 hal utama yang membuat Imam Eli ditegur oleh seorang abdi Allah. Yang pertama sesungguhnya Imam Eli itu dipandang loba terhadap korban persembahkaran. Imam Eli itu lebih mengedepankan, menghormati anak-anaknya dibandingkan dengan Allah sendiri yang seharusnya menerima korban yang dia berikan. Dan yang ketiga, Imam Eli itu adalah seorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, dikatakan menggemukkan dirimu sendiri. Itu yang ingin diungkapkan kepada kita. Nah, 3 hal ini yang sesungguhnya kemudian membawa Imam Eli pada, dalam tanda kutip begitu, membuat tentang penghukuman atas dirinya yang itu dinyatakan di dalam ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Artinya bahwa apa yang dilakukannya dan itu tidak diperkenankan oleh Tuhan, tidak selaras dengan apa yang dimiliki Tuhan, kemudian itu berdampak besar atas kehidupan dirinya
dan keluarganya, yaitu kehancuran. Mari perhatikan di dalam ayat yang ke-31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatanmu, kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu tak akan ada seorang kakek untuk selamanya. Tapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Dalam bahasa sederhana kita bisa mengatakan itu adalah penghukuman yang akan terjadi. Dan kita tidak bisa bayangkan penghukuman seperti ini, saudara-saudara, terjadi atas kehidupan keluarga Imam Eli. Artinya bahwa apa yang kita berikan dengan persembahan, sikap kita terhadap persembahan, seperti halnya sikap Eli terhadap persembahan. Apa yang harus ia berikan kepada Tuhan? Ketika ada keliruan, ada kesalahan, ada kecurangan, maka itu akan berdampak besar atas kehidupan kita. Seperti berdampak besar atas kehidupan Imam Eli. Oleh karena itu sebenarnya kita diingatkan, kalau kita belajar dari kehidupan Imam Eli, bahwa berkat Allah kepada kita itu, saudara-saudara, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Berkat Allah kepada kita itu harus kembali kepada Allah, untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk menggemukkan diri kita. Karena seperti yang diungkapkan kepada kita, Imam Eli itu menggemukkan dirinya sendiri. Berkat itu hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk yang lain. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita supaya kita jujur mengakui berkat Tuhan dalam hidup. Jujur mengakui berkat Tuhan dalam hidup. Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli, itu bukan orang-orang yang jujur. Ketika dia memberikan persembahan kepada Tuhan, bahkan dia mencurangi apa yang seharusnya menjadi bagian terbaik bagi Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Yang terbaik itu bukan untuk Allah, tetapi untuk diri sendiri. Dan jika dalam kehidupan kita masih berpikir yang terbaik itu untukku dan yang kurang baik itu untuk Allah, ingatlah, ini berbeda dengan semangat yang sesungguhnya ingin disampaikan kepada kita melalui cerita ini. Jujur mengakui kita sudah diberkati oleh Tuhan, diberikan yang terbaik, maka berikanlah juga kepada Dia yang terbaik. Yang ketiga, ingin diberitakan kepada kita bahwa memberi persembahan itu adalah wujud penghormatan kepada Allah. Wujud penghormatan kepada Allah. Ketika anak-anak Imam Eli memandang rendah korban untuk Tuhan, mereka sebenarnya menempatkan dirinya tidak menghormati Allah. Mereka tidak menghormati Allah. Ayat yang ke-30, saudara-saudara, dikatakan begini. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Inilah saudara-saudara kesempatan kita. Kesempatan untuk menghormati Allah. Dengan kita belajar memberikan yang terbaik bagi Allah. Dengan segala ketulusan dan kejujuran hati kita. Tentu kita masih juga ingat apa yang ada dalam kisah perjanjian baru. Ketika awal-awal gereja, ada beberapa orang, ada satu keluarga yang tidak jujur dengan persembahan.
setelah dia menjual tanahnya. Dan apa yang terjadi? Kematian menimpa mereka. Artinya betapa seriusnya ketika kita tidak menempatkan diri kita untuk menghormati Allah dengan memberikan apa yang terbaik baginya. Dan itu juga berarti memberikan pengajaran kepada kita. Memberikan persembahan itu adalah hal yang serius. Hal yang serius. Tidak pernah main-main. Kalau Imam Eli itu ditegur, maka sesungguhnya teguran itu bukan teguran yang main-main. Kita tentu menghayati apa yang kuberikan itu berangkat dari kejujuranku, berangkat dari apa yang aku terima dari Tuhan, dan ini adalah hal yang serius. Aku tidak main-main dengan apa yang aku berikan. Dan aku tidak main-main dengan persembahanku. Karena Allah tidak pernah bermain-main dengan hidupku. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pada akhirnya mari kita hayati akan 3 hal. Bahwa apa yang kita berikan itu akan mencerminkan rasa hormat kita kepada Allah. Seberapa seriusnya kita memandang persembahan. Dan seberapa jujur kita mengakui berkat dan pemeliharaan Tuhan. 3 hal ini. Mari kita hayati, kita renungkan sepanjang kita mempersiapkan diri untuk merayakan hari raya persembahan. Supaya sungguh-sungguh apa yang kita berikan itu yang terbaik untuk Tuhan. Demi kemuliaan Dia dan demi Dia sebagai wujud penghormatan kita atas Dia. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan kembali angkat satu pujian. Dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 184. Syukur akan ditulus, dan bersamaan dengan itu kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Syukur akan ditulus. Mari kita kembali berdoa mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau beritakan bagi kami. Mengajarkan kepada kami supaya kami sungguh-sungguh serius ketika kami persiapkan diri untuk merayakan hari raya persembahan bagi Tuhan.
Apa yang kami berikan, biarkanlah itu menjadi wujud penghormatan dan sekaligus juga ungkapan kejujuran dalam diri kami. Dan kami tidak mengulangi kembali apa yang terjadi atas kehidupan Imam Eli. Bahwa semua berkat Tuhan itu sesungguhnya bukan untuk mengemukkan diri kami, tetapi demi kemuliaan Tuhan. Ajari kami dalam segala kerendahan hati dan keterbukaan untuk mempersiapkan diri merayakan hari raya persembahan bagi Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang berkati kami. Dan berkat-Mu itu juga yang akan kami berikan kembali kepada Engkau. Dan atas dasar pengakuan berkat yang sudah Engkau berikan itu juga pada saat ini kami anak-anak memberikan persembahan kepada Engkau ya Tuhan. Sekiranya apa yang boleh kami kumpulkan ini menjadi jalan bagi kami untuk semakin merasakan dan mengalami bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkati hidup kami. Yang kami kumpulkan biarkan bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan pelayanan yang ada. Dan Engkau juga yang akan terus mendorong kami kepada setiap pribadi untuk menyerahkan hidup dan kehidupan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan-Mu. Dan berkenan kami juga berdoa untuk saudara kami yang pada saat ini ada dalam pergumulan. Mereka yang sakit, mereka yang ada dalam kesusahan, mereka yang ada dalam keterbatasan, mereka yang ada dalam kesepian, kesendirian, mereka yang bergumul dengan masalah pekerjaan, mereka yang bergumul dengan masalah keluarga, mereka yang bergumul dengan masalah-masalah yang lain yang sesungguhnya kami tak bisa menyebutnya satu persatu. Kami mendoakan dan membawa mereka di hadapan Tuhan, supaya Tuhan menyertai, memimpin dan berkati, supaya saudara kami boleh keluar dari pergumulan kehidupan mereka, dan mampukan mereka untuk boleh terus percaya Engkau adalah Allah tak pernah meninggalkan mereka. Mampukan mereka dalam karya Roh Kudus, sehingga mereka tetap ada dalam pengharapan di dalam Tuhan. Kehidupan pelayanan yang ada di GKB Jemaat Malang kami juga menyerahkan kepada Tuhan. Berkatilah setiap pribadi yang terus dan terus belajar untuk menyerahkan waktu dan kehidupannya melalui kehidupan pelayanan yang ada dengan berbagai macam bentuk dan segi. Tapi kami percaya bahwa setiap pribadi sesungguhnya mereka akan belajar untuk mengakui bahwa itulah yang terbaik yang diberikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ajari pula kami anak-anak-Mu untuk memiliki semangat membangun kehidupan persekutuan kami. Karena sungguhnya kami percaya Engkau adalah Allah yang telah menolong kami sehingga kami boleh berangsur-angsur membaik karena pandemi, dan kami boleh berangsur-angsur boleh membangun kehidupan persekutuan kami secara real, secara nyata, dan kami boleh ditumbuhkan melalui persekutuan. Oleh karena itu gerakkanlah setiap hati untuk terus ada dalam satu persekutuan, dalam peribadatan, dalam persekutuan kami, dan dalam kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan. Bapa, izinkan kami juga membawa di dalam doa ini untuk saudara kami, Bapak Ibu kami yang ada dalam keterbatasan karena usianya yang lanjut, supaya mereka tetap ada dalam penyertaan dan mendapatkan penghiburan dari Tuhan, supaya mereka semua tidak kehilangan harap atas hidupnya. Demikian pula Engkau ya Allah yang akan menyiapkan diri kami masing-masing dalam tanggung jawab kami untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui hari raya persembahan. Kami memohon kepada Engkau supaya Engkau akan menganugerahkan kepada kami kekuatan dan kemampuan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, secara khusus untuk kehidupan bangsa negara kami, biarkanlah Engkau yang akan terus dan terus meneguhkan negeri kami untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi persoalan dan pergumulan negeri kami, semuanya akan boleh berlalu hanya karena kuasa Tuhan dalam karya Roh Kudus. Bapa di sorga, berdoa pula untuk kehidupan dunia secara keseluruhan yang hari demi hari masih terus dilanda oleh kekacauan, karena banyak orang ingin menempatkan dirinya atau banyak bangsa ingin menempatkan dirinya sebagai yang utama.
Ajari mereka untuk ada dalam kerendahan hati. Bahwa kedamaian kesejahteraan bukan dibangun di atas dasar kekuasaan dan persenjataan, tapi dibangun di atas dasar kerendahan hati, menghargai satu dengan yang lain. Bapa, inilah ungkapan doa kami yang sesungguhnya ada dalam keterbatasan. Engkau ya Allah yang menyempurnakan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mengakhiri ibadah ini, kita akan angkat satu pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 166, bait 1 dan bait yang kedua. Kula ngaturken sembah bekti. Kita mohon berkat Tuhan. Allah, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang menjadi sumber dari segala berkat, kekuatan, kesentosaan, dan damai sejahtera, menyertai hidup kita, kini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara dan anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ibadah keluarga dalam rangka persiapan Hari Raya Persembahan boleh kita akhiri. Biarkan menjadi berkat untuk kita, mampukan kita untuk sungguh-sungguh menghayati panggilan Tuhan melalui Hari Raya Persembahan.